Hai, eh oke. Jadi sebelumnya aku punya adik dan sekarang jam 7 habis adzan Isya, aku ngerekam ini dan adikku masih aktif-aktifnya, padahal aku udah mojok ini di ruangan pojok. Tapi gimana lagi? Ya udahlah, daripada aku nunggu-nunggu sampai dia diam juga nggak bakalan bisa diam kayaknya ya. Semoga kalian nggak terganggu. Mungkin ini akan beda dari pembahasan yang kemarin. Jadi kemarin itu aku buat kayak semacam puisi, tapi kali ini aku pengen buat pembahasan aja. Temanya sih tentang aku tidak bisa apa-apa. Bahasa psikologinya sih insecure gitu ya. Insecure itu merasa dirinya itu lebih inferior atau lebih rendah dari orang lain. Nah, di sini mungkin pembahasannya akan nyinggung-nyinggung di situ, tapi karena aku nggak menguasainya, jadi ya udahlah dibahasakan dengan aku nggak bisa apa-apa. Mungkin isu ini udah nggak asing lagi di kalangan orang yang ingin dewasa atau usia orang-orang yang hampir dewasa atau orang-orang yang dituntut untuk dewasa. Mungkin usia kayak aku hampir 20 sampai 20 lebih sedikit itu. Merasa nggak bisa apa-apa. Teman-temanku sangat luar biasa di bidang yang kami tekuni. Mereka tampak hebat, berprestasi, juara sana sini, sedangkan aku biasa saja, sangat amat biasa saja, cenderung rendah. Aku sempat berpikir, iya, mungkin ini udah takdir. Aku gak bisa apa-apa, sama sekali gak berprestasi dalam bidang apa-apa. Sedikit cerita, aku kuliah di jurusan ilmu tafsir Al-Quran. Orang yang biasa-biasa saja, tanpa mempunyai satu pun hafalan Al-Quran, tanpa mempunyai banyak hafalan Al-Quran sih lebih tepatnya. Aku menghafal, tapi sulit, dan untuk saat ini baru dapat sedikit. Sedangkan teman-temanku, mereka luar biasa. Banyak sekali yang sudah 30 juz, banyak sekali yang juara MTQ sana sini, atau juara apapun itu tentang keagamaan. Sedangkan aku orang asing, orang baru yang seperti terjerumus dalam lubang yang sangat indah ini. Gak bisa aku pungkiri, aku merasa kecil dan enggak bisa apa-apa. Semester 1, semester 2, semester 3
semester 4, semester 5 aku jalani dengan sedih-sedih ria. Bersedih merasa tidak pantas, bersedih merasa tidak bisa apa-apa. Hingga semester 5 kemarin, suatu hal kecil menyadarkan aku bahwa bagaimanapun caranya, aku memang tidak akan bisa seperti mereka. Tapi bukan berarti aku tidak bisa apa-apa. Seperti filosofi yang pernah aku dengar, entah dari pakar apa, entah dari mana. Ikan tidak akan bisa terbang. Burung tidak akan bisa berenang. Sapi tidak akan bisa berenang, gak bisa terbang. Itu udah hukum alam. Maaf ya guys, itu cicak di rumahku. Kecuali yang bisa apapun itu adalah bebek. Bebek bisa terbang, tapi dia juga bisa berenang, dia juga bisa berjalan. Tapi gak semua binatang diciptakan Tuhan untuk menjadi bebek, dan gak setiap manusia diciptakan Tuhan untuk bisa apapun. Aku bisa, tapi enggak sama kayak mereka. Aku adalah diriku sendiri, dan aku harus menggali diriku, bukan melihat dan merana atas apa yang dimiliki oleh teman-temanku. Setiap kita adalah istimewa, dan aku yakin kamu dan aku adalah istimewa dengan cara kita masing-masing. Gak akan bisa kalau kamu berusaha untuk jadi orang lain. Aku pernah ingin menjadi seperti teman-temanku yang keren, kalem, cantik, anggun, mempesona, tidak banyak bicara. Aku pernah melakukannya dan aku tidak bisa. Aku selalu melanggar apa yang aku atur dalam diriku sendiri untuk menjadi seperti mereka, dan itu membuat aku merasa bodoh, merasa tidak berguna, merasa tidak baik hanya karena aku menjadi diriku sendiri. Ya, kembali lagi, sampai suatu hari aku sadar bahwa aku memang berbeda. Setiap orang memang berbeda dan punya caranya masing-masing untuk bertahan hidup, untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk bermanfaat, dan untuk menunjukkan seperti apa dirinya. Jika kamu merasa bahwa kamu belum bisa apa-apa, itu hanya belum, bukan kamu tidak bisa apa-apa, tapi kamu belum menemukan suatu hal yang bisa kamu gali, yang bisa membuat kamu merasa spesial. Dan tugas kamu sekarang adalah mencarinya, bukan meranakannya, bukan bersedih-sedih atasnya,
tapi kamu mencarinya. Apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan. Tidak melulu harus sama. Tidak melulu harus sama kayak orang lain, kayak teman-temanmu yang luar biasa itu, atau kayak siapapun role model yang kamu miliki. Kamu adalah kamu. Jika memang ada orang yang lebih dari kamu dan membuat kamu merasa terpukau atasnya, ya gak apa-apa. Kamu ingin menjadi seperti dia, gak apa-apa. Tapi jangan memaksakan diri kamu. Kamu istimewa dengan caramu sendiri, dengan dirimu sendiri, dengan keindahan yang ada di diri kamu. Dengan apa adanya dirimu ini sudah cukup. Karena memang hakikatnya manusia seperti itu. Tidak ada yang sama. Kita saling melengkapi. Mungkin kalau kamu tidak bisa bernyanyi, kamu bisa menulis. Kalau kamu tidak bisa menulis, kamu bisa bernyanyi. Kalau kamu tidak bisa keduanya, kamu bisa melukis. Atau kalau tidak, kamu bisa bermanfaat dalam bidang sosial ataupun ekonomi atau apapun yang kamu geluti. Dan sebuah bakat, sebuah pesona diri bukan hanya timbul dari bakat seperti melukis, menyanyi, menari, atau menulis, atau apapun. Kamu bisa spesial dengan caramu sendiri, dengan kebahagiaanmu sendiri. Tenang, jalan pelan-pelan, cari pelan-pelan, dan suatu saat nanti jika kamu menemukan, kamu akan merasakan kebahagiaan. Mungkin itu. Maaf kalau ini terlalu tidak jelas ataupun rada aneh atau gimana. Aku hanya ingin melakukan apa yang aku suka dan semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Dadah.